Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdiana, dosen keperawatan Prodi Nars UIN Alauddin Makassar. Saat ini mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP 2025. Berikut ini kami sajikan praktek mengajar kami untuk mata kuliah keperawatan komunitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu di kelas ini ya dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya, seperti pekan lalu ya, hari ini kita bertemu untuk membahas mata kuliah keperawatan komunitas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Amin. Ya, dan kita sama-sama membaca surah Al-Insyirah ya. Silakan satu orang yang memimpin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan tahiyat ini, sebenarnya kita membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini aktivitas pembelajaran kita dilancarkan. Ya, sesuai dengan pertemuan kita di awal ya di kontrak pembelajaran dan pertemuan kita pekan lalu ya. Kita sudah sampai di pertemuan hari ini adalah pertemuan kelima ya, dan masih ada keterkaitan materi dengan pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat tentang konsep dasar keperawatan komunitas ya. Hari ini kita akan membahas tentang teori yang mendasari ya, teori dan model yang mendasari perkembangan dari konsep keperawatan komunitas ya. Sebelum kita melangkah ya ke teori dan model keperawatan komunitas itu seperti apa dan apa saja jenisnya, mungkin kita review kembali dulu ya materi sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu keperawatan komunitas? Ada yang ingat? Ya, silakan Nurhalisa. Jadi yang saya ingat terkait ilmu keperawatan komunitas itu ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga maupun kelompok komunitas. Ya, baik ya. Jadi ilmu keperawatan komunitas adalah satu cabang dari ilmu keperawatan yang mempelajari bagaimana seorang memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga maupun kelompok. Nah, saya rasa adik-adik masih mengingat ya terkait dengan keperawatan komunitas yang sudah kita pelajari pekan lalu. Nah, sekarang kita masuk ke inti perkuliahan kita. Jadi hari ini kita sudah mempelajari di bagian sub JPMK ketiga yang sesuai kita yang sudah kita paparkan pekan lalu ya. Kita sudah membahas terkait dengan pengertian komunitas ya, sejarahnya, prinsipnya seperti yang adik-adik sudah jelaskan tadi. Sekarang kita mau fokus nih mencapai teori dan model. Pemahaman adik-adik terkait dengan teori dan model. Di sini mungkin kita hanya membahas 3 teori dan model saja untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak salah kita sudah sesuai dengan modul pembelajaran kita ya, sudah dibagi kelompoknya, sudah dikerjakan penugasannya, ya. Ada di modul ketiga ya. Sudah ada di modul ketiga, adik-adik sudah dibagi kelompoknya membuat mind map atau poster
terkait dengan salah satu teori yang ada di yang mendasari perkembangan keperawatan komunitas ya. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita ya. Ini tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai, adik-adik mampu memahami teori dan model dalam keperawatan komunitas dan juga mampu menyebutkan atau mampu menerapkan teori-teori tersebut dalam proses asuhan keperawatan atau aktivitas adik-adik nanti ketika sudah menjadi seorang perawat di komunitas. Kalau begitu bisa strategi pembelajaran kita yang kita gunakan untuk diskusi kali ini kita pakai jigsaw ya. Jadi silakan setiap kelompok anggotanya berpindah ke kelompok yang lain dan anggota kelompok yang lain berpindah ke kelompok yang lainnya. Ya. Jadi ini dari kelompok yang membahas tentang CAP. Ini kelompok yang membahas tentang transkultural nursing dari Leninger, ya. Dan ini teori tentang health build model, ya. Jadi 2 orang dari health build model silakan masuk ke kelompok ini. 2 orang dari CAP masuk di sini dan 2 orang dari Leninger berpencar. Ya, silakan diatur. Oke, oh iya. Sebelum kita diskusi, jangan lupa absensi di lenteranya masing-masing ya. Sudah ya. Oke, ya. Silakan didiskusikan. Jadi silakan adik-adik berdiskusi. Ya. Kita diskusi kurang lebih 20 menit bisa? Bisa. Oke, silakan. Oke, sudah 20 menit, kita sudah bisa evaluasi? Oke, ya. Baik, kita evaluasi dulu ya hasil diskusinya. Mungkin di kelompok sini, apa yang bisa menjelaskan apa yang sudah didapat dari temannya yang dapat di model siapa? Ini, jadi apa yang Nur Halisa dulu tahu tentang health build model yang sudah dijelaskan oleh teman. Jadi yang saya dapat tadi itu sudah dijelaskan beberapa penerapan health build model dalam komunitas. Yang pertama itu bagaimana terkait promosi kesehatannya, kemudian yang kedua pendidikan kesehatan, dan selanjutnya ketiga bagaimana melakukan penelitian kesehatan, dan yang keempat bagaimana melakukan proses pengembangan intervensi kesehatan dalam komunitas. Ya, terima kasih, Alisa. Selanjutnya yang membahas tentang kelompok CAP. CAP sisi ya tadi, menjelaskan ke Husnul. Oke, silakan Husnul apa yang dipahami tentang CAP dari penjelasannya sisi. Tadi CAP itu teori yang melibatkan komunitas, keluarga, profesi, dan stakeholder dalam berkolaborasi dalam meningkatkan kesehatan komunitasnya. Nah, tujuannya itu mendorong kolaborasi perawat dan komunitas dalam intervensi kesehatan. Bisa juga mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dalam melibatkan komunitasnya. Oke, yang terakhir teori Leninger. Siapa yang membawakan teori Leninger? Nah sekarang bisa dijelaskan Rifka atau ya salah satunya mana saja. Jadi apa sih itu teori transkultural nursing? Jadi teori transkultural nursing itu sendiri harus dimana pemberian asuhan keperawatan komunitas, dimana melibatkan dari ke tradisi nurse, menghargai perbedaan dan juga kesamaan yang ada di komunitas itu sendiri. Ya, ada lagi tambahan sudah ada? Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi sekarang saya mau menyamakan persepsi kita, ya. Alhamdulillah sudah setiap kelompok sudah mempresentasikan
hasil tugasnya. Bagaimana dengan teknik pembelajaran jigsaw ini yang kita gunakan, apakah efektif kalian pahami? Ya, oke ya. Jadi kita langsung saja membahas ketiga teori yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi ya. Ini hanya untuk penyamaan persepsi. Apa yang adik-adik pahami dan jelaskan tadi itu sudah tepat ya terkait dengan teori ini ya. Jadi yang pertama terkait dengan transcultural nursing ya. Di transcultural nursing adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan budaya dari setiap klien kita ya, pasien kita, baik itu dia dilihat dari individunya, keluarganya maupun kelompok ya. Di transcultural nursing itu ditekankan bagaimana kita sebagai seorang perawat ya tidak bisa membedakan, diharapkan jangan membeda-bedakan terkait dengan budaya, suku ya, terutama agama dari pasien kita. Supaya masyarakat merubah perilakunya. Nah, terkait dengan transcultural nursing ini ya juga erat kaitannya dengan integrasi keislaman ya, yang sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Apa maknanya dan kaitannya dengan teori transcultural nursing yang kita bahas pada hari ini, yaitu ayat ini sudah menekankan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan budaya itu merupakan ketetapannya Allah. Ya, Allah sudah menciptakan kita berbeda-beda, ya, bersuku-suku, ya, dan itu patut kita imani, ya. Dan tujuannya adalah agar manusia saling mengenal dan saling menghargai. Selain itu, kaitannya dalam praktek keperawatan itu bisa menjadi landasan etika kita sebagai seorang perawat, menghargai pasien kita ya, bagaimanapun kondisinya. Kita tidak melayani saja yang kaya dan miskin, tetapi semua kita layani. Tidak kita layani yang non muslim dan yang muslim, semua kita layani ya, tidak melihat dari agamanya ya. Dan yang terakhir itu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama ya, yang selama ini kita selalu gaungkan ya. Kita sebagai perawat itu harus menerapkan nilai-nilai moderasi beragama ya, salah satunya adalah nilai-nilai toleransi ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Ya, dan ini beberapa integrasi penelitian dan pengabdian yang sudah kami lakukan dengan tim terkait dengan bagaimana menerapkan teori dan model dalam keperawatan komunitas dalam dalam penelitian dan pengabdian ya. Kalau dari penelitian yang saya lakukan untuk hubungan beban keluarga ya, lingkungan dan kualitas hidup terkait dengan caregiver. Kenapa ini caregiver dikaitkan dengan transcultural nursing? Karena itu merupakan salah satu budaya dalam perawatan kita ya, yang ada di Indonesia. Tidak orang tua kita ya, lansia-lansia kita selalu yang menjadi caregivernya adalah keluarganya ya, bukan orang lain ya. Jadi kaitannya dengan transcultural nursing terkait dengan budaya perawatan pasien yang dilakukan oleh keluarga ya. Jadi makanya keluarga perlu kita berikan edukasi terkait bagaimana caranya merawat ya. Terus terkait dengan penelitian health education dengan menggunakan booklet yang sudah kami lakukan, yaitu penerapan untuk dengan pendekatan teori health belief model ya, dan health promotion model ya.
pendidikan kesehatan tujuannya adalah merubah bukan hanya pengetahuan dan sikap, tetapi merubah keterampilan atau perilaku dari individu, keluarga, dan kelompok. Ya, makanya kita menggunakan berbagai inovasi untuk membantu meningkatkan perubahan perilaku tersebut. Salah satunya dengan buklet, ya, dengan pendidikan kesehatan menggunakan media buklet, ya. Nah, yang ketiga itu penerapan pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan, ya, dengan penerapan intervensi eksoterik. Eksoterik itu edukasi dan terapi relaksasi autogenik. Ya, jadi di sini pengaplikasian ilmu EBPN, Evidence Based Practice Nursing, ke dalam penerapan teori health belief model dan promosi kesehatan, ya. Jadi kita menggunakan intervensi-intervensi keperawatan. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan apa pembahasan kita hari ini terkait dengan teori dan model? Ya, silakan. Ya, benar sudah bertanya terkait ketiga model yang tadi jelaskan. Menurut Nurse yang mana ini yang paling cocok diterapkan di lingkungan kelas, lingkungan kampus seperti ini, Nurse? Oke, ya, terima kasih, pertanyaan sangat baik, ya. Terkait dengan penerapan ketiga model ini, seperti di lingkungan kampus itu sama-sama pentingnya untuk diterapkan, tergantung konteks apa tujuan dari penerapan itu. Kalau kita mau memperbaiki budayanya, ya, budaya kampusnya, berarti kita bisa menggunakan dengan pendekatan transkultural. Tapi kalau kita mau memperbaiki perilaku, aktivitasnya, ya, pola atau gaya belajar dan sebagainya, kita juga bisa menerapkan terkait dengan health belief model dan promotion model. Oke, tadi kita berdiskusi di setiap kemarin sudah disampaikan kan, setiap kelompok print lembar evaluasinya. Ya, selain saya mengevaluasi sendiri dari apa lagi namanya, penugasan yang adik-adik kumpul, ya, silakan setiap kelompok saling menilai temannya, ya. Jadi ada ada persentase dari penilaian teman, ya. Silakan dari setiap orang menilai teman-teman kelompok diskusinya masing-masing. Oke, dan jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan di Lentera sesuai dengan jam yang sudah dipaparkan kemarin pada saat kita kontrak pembelajaran. Oke, silahkan dikumpulkan ya lembar evaluasi terkait dengan diskusi dan penilaian poster yang sudah dinilai oleh teman-temannya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan teori dan model pada pertemuan kita hari ini, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tren dan isu dalam keperawatan komunitas. Silakan dilihat modul keempat, ya. Di modul keempat sudah ada penjelasan dan apa yang aktivitas-aktivitas yang harus adik-adik lakukan, ya. Dan untuk penjelasan terkait dengan materi tersebut itu kita akan laksanakan di pertemuan berikutnya, ya. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, hasil-hasil diskusi adik-adik bisa adik-adik terapkan ketika nanti sudah menjadi seorang perawat di komunitas maupun di rumah sakit, ya. Tetap fokus pada tujuannya untuk menjadi seorang perawat. Kalau sudah tidak ada, saya tutup perkuliahan kita dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nas. Ya, sama-sama.